Rawahul Bukhari, rawahu kalender. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ijma, tidak ngerti rukun sholat berapa. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, Anda itu sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana Ustadz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Gak mungkin orang bisa sholat dengan baik kalau gak hanya Quran dan hadis. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam di musola, imam di masjid. Nanti imamnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Paham tidak? Apa ngajinya berat ya? Ngaji berat ya? Maunya ngaji Munkar Nakir aja, cerita Munkar Nakir ya? Setiap ngaji cerita Munkar Nakir mubalek, Masya Allah. Padahal Munkar Nakir sudah dikalahkan oleh Abu Nawas. Waktu Abu Nawas mau mati, wasiat pada anaknya, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol. Jangan yang baru, cari kain kafan ambrol, busuk. Kenapa Pak? Gak usah tanya kenapa, udah ikuti aja. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah busuk, sudah ambrol, gak putih bersih, udah coklat gitulah. Dikubur. Munkar Nakir datang mau nanya bar robuka itu ya. Kaget Munkar Nakir, ini mayat sudah lama ini, balikan gak jadi tanya. Ngaji jangan Munkar Nakir terus. Sayang. Di kita di sini 4 jam, 3 jam keluar tenaga, ya keluar biaya kan bensin, minimal bensin. Coba kira-kira pulang ada ilmu yang didapatin. Jangan hanya cerita Munkar Nakir terus. Udah tahu semua lah, tahu semua kan ya? Di kuburan ada Munkar Nakir tahu semua kan? Nah, sekarang akalnya ulama yang sendiri-sendiri, namanya kias. Ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Macam-macam kias tuh. Kias burhani. Sabu-sabu narkoba halal apa haram? Yang keras jawabnya halal apa haram? Berani mengharamkan ada di Quran? Inna sabu sawa ada Quran? Atau hadis ada? Bisa haram karena kias. Namanya kias burhani, kias fakta. Ini faktanya barang memabukkan. Namanya burhan fakta. Berarti kalau memabukkan sama dengan khamr. Khamr di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram, harus kamu tinggalkan. Ini barang sama-sama memabukkan. Faktanya ini sama dengan khamr, berarti hukumnya sama dengan khamr. Namanya kias apa? Burhani. Kias apa? Yang kedua kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran enggak pernah melarang jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Yang ada wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu nggak usah bentak, tempelengnya aja nggak apa-apa. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong dengan bahasa yang kasar saja dosa besar kepada ayah ibu, lebih-lebih nempeleng. Nah, kias apa namanya? Aulawi, fabil aula, lebih-lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Haram mendekati zina haram. Zinanya jawab. Mendekati zina haram. Wala taqrabu az-zina. Itu mendekati zinanya
Lebih-lebih. Jawabnya gitu. Fabil aula. Namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, kalau saya kesini lagi nanti saya terangkan. Kalau saya kesini lagi. Dan 2 aja dulu contohnya. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya metode ijma' dan kias, dengarkan penting. Dengan adanya metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih. Dari Sapina yang kecil sampai Majmu' karangan Imam Nawawi 24 jilid, Mahalli 40 jilid. Berjilid ilmu fikih itu karena ada metode namanya ijma' dan kias. Seandainya tidak ada ijma' dan kias, nggak ada ilmu fikih. Bahkan kebanyakan kias, ijma' sedikit. Kebanyakan kias fikih itu. Makanya orang Kiai NU yang paling pinter ilmu fikih karena punya metode ijma' dan selain NU pinter enggak? Musyawarah ulama NU menerima pertanyaan dari masyarakat, 15 pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya sholat Jumat di kantor. Dijawab 2 hari selesai, 15 pertanyaan. Kalau bukan ulama NU 2 tahun barangkali. Betul. Karena apa? Karena kias sudah ada di otaknya masing-masing. Paham tidak? Ya. Itu jasanya Imam Syafi'i. Kita nggak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling baik hadisnya siapa? Bukhari. Wah, nomor 1 itu. Ini Bukhari. Saya juga tahu mantan ketua PBNU ini. Tahu bahwa Imam Bukhari hadis nomor 1, tahu saya. Tapi ente nggak tahu bahwa Imam Bukhari yang hadis nomor 1 itu muridnya Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis itu Syafi'iyul madhab. Di cover kulitnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Jam' wa Ta'lif, Jam' wa Tasnif, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256. Syafi'iyul madhab. Imam Ghazali yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Imam Razi yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Padahal Imam Syafi'i nggak ngarang tafsir, Imam Razi ngarang tafsir 32 jilid. Tapi tetap taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali ya filosof, ya pemikir, ilmu kalam, ya filsafat, tetap madzhabnya Syafi'i. Ente orang Bojong Sari, SAG, ya Allah. SAG lulusan swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos, bayar 15 juta, dia sudah SAG bang. Iya enggak? Ayo imam siapa ya? Ayo sebut imam siapa? Syehristani, Baqillani, Imam Haramain. Imamnya 2 kota, Mekah Madinah, Imam Haramain, Abdul Malik Al-Juwaini. Syafi'iyul madhab. SAG Allah. Nah,